Sudah, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan melihat sebuah surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. 1 Timotius pasal 1. Kita akan melihat 3 ayat, walaupun nanti kita cuma akan membahas mungkin ayat yang 18 saja. Kita akan coba lihat ayat 18 saja mungkin ya. Kalau baca kita semuanya ya mungkin agak lama. Coba kita perhatikan 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Saya rasa slide-nya ada, saudara-saudara bisa lihat. Nah, saya sampaikan slide ini bukan berarti saudara tidak bawa Alkitab ya. Jadi kita mesti punya Alkitab untuk kita pelajari bersama-sama. Saya bacakan cuma beberapa ayat saja. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya ada Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Ini kata-kata yang memberikan dorongan kepada Timotius, tapi juga memberikan teguran tegas kepada Himeneus dan Alexander. Saudara seperti Timotius atau seperti Alexander, saudara bisa melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus terhadap orang-orang seperti ini. Timotius masih muda dan berbahaya. Dia masih muda. Makanya Rasul Paulus mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi ketika dia masih muda itulah Paulus meninggalkan dia di sebuah kota di Efesus dan dipercayai untuk menggembalakan sebuah gereja besar. Masih muda, tapi dipercayai untuk menggembalakan sebuah gereja yang besar. Dia sudah mengikuti Rasul Paulus pergi kemana-mana. Jadi kalau saudara mendengar khotbah 2 minggu lalu, ketika Paulus ingin menyeberang ke Makedonia, dia berada di Asia Kecil, di sebuah kota bernama Listra. Di situ dia bertemu dengan Timotius muda itu, dan dibawa oleh Rasul Paulus mengikuti perjalanan ke Eropa. Pergi ke Makedonia dan sampai ke Eropa. Saudara lihat perjalanan Timotius. Dia tadinya tidak percaya kepada Tuhan, dan dia bertemu dengan Tuhan, lalu dia belajar untuk melayani. Karena dia lihat Paulus dan Silas pergi melayani, dia coba bisa nggak kira-kira aku ikut kepada mereka, dan akhirnya emang Timotius diajak oleh Paulus untuk ikut dalam pelayanan. Lihat, dia tadinya tidak percaya kepada Tuhan, dan dia sekarang mengabdi kepada Tuhan, dan dia ingin mengabdi, belajar bagaimana sih yang namanya melayani Tuhan. Jadi ikut kemanapun Paulus pergi. Paulus pergi ke kota ini, dia ikut. Paulus menderita, dia ikut. Paulus dikeroyok oleh orang-orang lain, dia tahu itu semua. Dia mengalami itu semua. Dan bagaimana dia melihat Rasul Paulus melayani sebuah gereja, pergi ke gereja ini, bagaimana Paulus. Timotius ikut itu semua. Setelah proses itu, dia dipercayakan sebuah tugas yang besar oleh Rasul Paulus di kota Efesus. Coba lihat 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga. Di situ disebutkan, ketika aku hendak, ini Paulus ya, Paulus hendak meneruskan perjalanannya ke Makedonia, ayat 3. Aku mendesak engkau Timotius supaya engkau tinggal di Efesus, dan tugasnya adalah untuk menasihati orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Jadi tugas itu adalah tugas pengembalaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan oleh Timotius kepada orang-orang di Efesus. Saya rasa inilah yang harus terjadi di TLCC.
saudara tidak kenal dengan Tuhan, saudara tidak percaya kepada Tuhan, saudara bergabung kepada sebuah gereja, dan saudara aktif belajar melayani, bagaimana cara melayani Tuhan, lalu diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Itu yang disebut dengan bertumbuh. Itu yang disebut dengan bertumbuh. Jadi bukan cuma datang, duduk, pulang. Setiap minggu seperti itu, datang, duduk, pulang. Datang, kan ku ingin mengenalmu Tuhan, pulang. Minggu depan datang lagi, dan ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin, amin, amin. Ayo melayani. Enggak, aku mau pulang. Itu yang terjadi, saudara. Sebenarnya apa yang terjadi pada Timotius itu harus terjadi pada kita. Nggak bisa kita menjadi orang Kristen yang biasa saja. Kalau saudara mengimani bahwa saudara datang untuk menjadi penyembah Tuhan, saudara harus siap untuk dapat melayani. Dan perkara pelayanan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Efesus banyak sekali orang-orang yang sudah lama dilayani oleh Rasul Paulus dan mereka menjadi gereja yang besar, dan Timotius begitu masih muda, dan ketika dia masuk ke sebuah gereja itu dia akan pasti berhadapan dengan orang-orang yang senior di situ, dan ini tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu usaha, dan dia memberi contoh Rasul Paulus kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia kasih contoh dalam suratnya yang kedua. Aku ingin kamu juga kayak gitu. Berjuang. Tidak peduli apapun yang ada di hadapanmu. Nah, dengan demikian saudara, kita ingin belajar melayani Tuhan. Dalam satu ayat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-18 ini disebutkan di situ, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius. Itu seperti seorang jenderal memberikan tugas kepada bawahannya. Coba cek di ketentaraan. Bisa nggak seorang bawahan ketika medan perang dimasuki, diberikan perintah oleh atasannya, dia bilang, kali ini tidak ya jenderal, sorry. Bisa seperti itu? Ketika mereka ada misi peperangan di laut, di darat, atau di udara, ada jenderal yang memimpin semua skenario perang itu, bagaimana cara memenangkan pertandingan itu, dikasih perintah ke anak bawahnya bawa pesawat 5, kasih bom itu tempat tentara. Dan enggak, kali ini sorry jenderal, kami berlima tidak bisa, besok aja. Bisa seperti itu? Enggak bisa. Kata tugas itu adalah sebuah perintah yang mau tidak mau harus dilakukan. Tidak boleh tidak dilakukan. Kata yang digunakan oleh Paulus dengan untuk diterjemahkan sebagai kata tugas adalah kata yang digunakan untuk tentara, atasan, jenderal, panglima perang memberi tugas kepada bawahannya. Jadi harus dilakukan. Harus dilakukan. Karena dia atasan, dia adalah Tuhan kita, dan kita harus melakukan itu. Tugas yang diperintahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau Tuhan memberi perintah kepada kita dan kita akan melakukan tugas itu, bukan menjadi jaminan supaya kita masuk surga. Sorry ya, kalau kita melakukan pelayanan kita, membuat sesuatu untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, bukan supaya kita masuk surga, tetapi justru karena kita sudah menerima surga, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ingat saudara, dalam 1 Efesus saya pernah, dalam surat Efesus pasal yang pertama, saya sudah pernah mengupas ini, bahwa engkau sudah diberikan surga, engkau diberikan keselamatan, engkau sudah diberikan jaminan surga itu sudah menjadi milikmu. Sudah menjadi milikmu. Lalu sekarang kalau aku bekerja buat Tuhan,
Artinya, aku berterima kasih kepada Tuhan. Surga itu kita peroleh bukan karena kita melakukan suatu perbuatan baik. No. Kita berkoar-koar bekerja untuk Tuhan bukan supaya kita dapat diselamatkan. Justru Alkitab mengatakan karena kamu sudah diselamatkan, kamu harus bekerja giat untuk Tuhan sebagai tanda ucapan terima kasihmu kepada Tuhan. Itulah orang Kristen kadang-kadang berpikir kalau saudara masuk ke sebuah ibadah duka orang Kristen, saudara akan menemukan orang-orang yang bersuka cita karena ini sudah kembali. Lihat ya, telah kembali ke rumah Bapa. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah menjaga imanku dan tersedia bagiku mahkota di surga. Itu sebuah kepastian, bukan sebuah mudah-mudahan. Nah, kalau Allah sendiri memberikan kepastian kepada saudara akan keselamatan, Dia sendiri yang menjemput saudara ketika maut itu datang kepada kita, ketika kematian itu datang kepada kita, Dia sendiri akan menjemput kita. Masuklah anakku, masuk. Aku sudah menyediakan tempat bagimu di surga, masuklah. Nah, kalau Allah sudah begitu baik kepada kita, lalu memberikan perintah kepada kita, kamu layani aku. Saya rasa kita nggak mungkin untuk mengatakan, sorry Tuhan. Ini sebuah perintah. Nah, seringkali kalau ada sebuah tugas bagi kita sebagai orang Kristen, kita terlalu rohani dan mengatakan, misalnya, Bu, Ibu kayaknya cocok deh ambil bagian dalam pelayanan ini. Oke Pak, beri saya waktu Pak ya. Berapa lama? 2 bulan lah untuk mendoakan. Saya akan tanya Tuhan. Padahal itu perintah dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan berikan perintah, lalu dia ngomong, saya minta waktu Pak berdoa 2 bulan untuk mendoakan ini. Lalu dia pulang ke rumah dan berdoa, Tuhan boleh nggak aku melayanimu? Kira-kira apa jawab Tuhan? Ini anak bodoh ya. Melayani Tuhan itu adalah sesuatu keharusan. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Saudara, inilah yang ingin harusnya terjadi kepada kehidupan orang-orang Kristen. Ketika tidak percaya kepada Tuhan, dia menemukan raja. Dia sadar bahwa inilah kebenaran. Inilah yang ku cari selama ini. Inilah kepastian. Dan Tuhan mengatakan, mari anakku, jadilah anakku. Dan kita menerima dia sebagai junjungan kita, sebagai raja kita. Dan raja itu memberi perintah kepada kita. Seharusnya kita hidup di dalam pelayanan kepada Tuhan. Karena ini adalah sebuah perintah. Selanjutnya, dia mengatakan di dalam ayat ini bahwa tugas ini kuberikan kepadamu Timotius. Tugas ini kuberikan. Kembali kata kuberikan punya makna memberikan kepercayaan kepada kita. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Bayangkan saudara, Allah Tuhan semesta alam punya grand design terhadap alam semesta ini, terhadap seluruh umat manusia. Dia punya rencana dan dia rencana yang besar itu dia serahkan kepada ku percayakan tugas ini dalam bagian rencana Tuhan. Itu luar biasa. Luar biasa. Kalau saudara diberi sebuah kepercayaan oleh seorang investor, katakanlah hotel, karena kita berada di sebuah hotel. Seorang pengusaha hotel, dia menginvestasikan sejumlah uang untuk membangun sebuah hotel. Lalu diberikan kepercayaan, tolong kelola ini hotel. Tolong kelola. Aku ingin ada untung. Kira-kira apa yang saudara pikirkan? Bagaimana caranya investor saya bisa kembali mempercayakan itu kepada saya? Coba lihat dalam Matius pasal 25. Tuhan bercerita mengenai
perumpamaan, dia berikan sebuah perumpamaan. Ada seorang investor yang mau pergi ke luar negeri, dia berikan 1 dinar kepada seseorang, berikan 2 dinar kepada orang yang kedua, dan memberikan 5 dinar kepada orang yang lain. Itu cukup besar, saudara. Kalau dikonversikan ke sekarang itu kira-kira 1 dinar itu 1,5 miliar diberikan. Aku akan memberikan kepada kalian bertiga uang ini. Jadi itu dipercayakan uang itu. Jadi kata ini sebenarnya kuberikan kepadamu adalah sama seperti ketika kita menabung di bank, kita bawa uang kita taruh di bank itu. Kupercayakan uang ini kepada bank itu supaya dikelola, nanti pasti saya dapat uang lagi, dapat bunganya, dapat apanya, seperti itulah kira-kira. Sama seperti di Matius pasal 25 nih, ada diberi 1 dinar, 2 dinar, dan 5 dinar. Dan ketika tuannya itu kembali, dia akan cek, apa yang kuberikan kepadamu itu, apakah telah engkau lakukan demi kemuliaan namaku? Mana untungnya? Yang 1 dinar dipendam, yang 2 dinar dia usahakan. Nah, dia ingin supaya investornya percaya lagi kepada dia. Percaya lagi kepada dia. Yang punya 5 dinar menjadi 10 dinar. Pasti investornya senang, dia bilang, oh bagus sekali pekerjaanmu. Dan diberi kepercayaan yang jauh lebih besar. Kira-kira gitu kan kalau saudara bekerja kan? Benar nggak? Kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan, saudara diberikan sebuah tanggung jawab, saudara pasti kerjakan bagaimana caranya bos saya senang. Demikian pula Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita dalam pelayanan. Apa sih? Contohnya begini, saudara. Coba pikir, kalau Tuhan memberikan keahlian kepada saudara, katakanlah main musik, sebenarnya untuk apa sih? Saudara main musik untuk apa? Coba pikir. Saudara punya keahlian musik untuk apa? Bisa kita katakan, saya bisa main musik supaya saya dapat untung. Benar kan? Bisa saudara buat konser, saudara ngarang lagu, dan pemusik itu duitnya banyak, saudara. Banyak duitnya. Tapi kalau tapi kita setuju bahwa itu pemberian Tuhan. Tuhan kasih, Tuhan bisa cabut. Saya ingat sekali dulu guru konduktor saya. Dia bilang begini, saya itu bisa conducting. Saya bisa mengajar conducting dan saya bisa mendapatkan uang itu. Dan satu ketika Tuhan minta saya ngajar conducting di gereja. Saya bilang, no Tuhan, di gereja no money. No. Saya sibuk dengan urusan bisnis saya. Kalau saya ngajar kondak di luar, saya dapat uang. Lalu Tuhan bilang, emang aku tidak bisa mengambil kembali apa yang telah kuberikan kepadamu. Yang terjadi, dia kecelakaan. Remuk tangannya, tulangnya. Dan dia di rumah sakit. Tuhan, bagaimana aku conducting lagi kalau tanganku remuk? Tuhan bilang, emang kamu gunakan untuk aku? Tuhan bisa ambil lagi. Emang kamu bisa gunakan untuk aku? Kamu gunakan untuk kepentinganmu sendiri. Kamu tidak gunakan. Kamu tidak menghargai apa yang telah kupercayakan kepadamu. Jadi kalau saudara punya keahlian, itu arti Tuhan ingin saudara melakukan sesuatu dari keahlian. Kenapa? Kalau saudara pandai mengajar. Kan kalau ngajar di luar kan dapat uang banyak. Kenapa tidak saudara bergandengkan untuk mengajar anak-anak sekolah minggu supaya hidup mereka lebih baik? Supaya mereka belajar bagaimana mengenal Tuhan lebih dalam. Itu jadi saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan semua itu. Pak, Bapak berkasih contoh tentang main musik, mungkin di belakang itu ada sound. Saya nggak bisa semua, Pak. Saya tidak bisa semua. Saudara, Tuhan memberikan apapun yang saudara guna, yang saudara miliki untuk melayani Tuhan.
Saya yakin semua yang saudara miliki itu berguna untuk Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak tertutup hanya main musik, sound system, video editing, foto editing, nyanyi. Sempit sekali kalau kita berpikir seperti itu. Gereja perlu orang-orang yang punya keahlian-keahlian apapun itu. Manajemen kah? Saudara, Tuhan butuh itu semua. Dan sekali lagi kembali, ini karena kita menjunjung tinggi Raja kita yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Dia Raja kita, dia kasih selamat lalu dibilang, kerja dong buat aku. Aku sudah memberikan kau segala sesuatu, kerja dong buat aku. Tadi pagi saya ketika berangkat saya sempat baca detik.com. Ada seorang nenek di Malaysia. Nenek ini beda agama sama TKW yang asal Indonesia. Dan dia merawat si TKW asal Indonesia ini. Dengan hatinya yang begitu mengasihi anak ini, dia rawat anak itu tanpa membedakan apa agamanya. Dia punya karunia untuk itu karena dia tahu bahwa kenapa saya harus tidak menggunakan itu demi kebaikan Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang harus kita bisa lakukan bagi Tuhan kita. Semua itu Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan. Nah, perhatikan lagi ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Sekali lagi, ini ada istilah militer. Dia lihat kan, katanya tentang dirimu supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan pelayanan, bukan vacation. Kalau saudara mau terlibat dalam pelayanan, itu bukan seperti orang pergi jalan-jalan. Pelayanan bukan rekreasi. Pelayanan adalah perjuangan. Saudara akan mengalahkan ego saudara mengalahkan kemauan saudara demi kemuliaan Tuhan. Dan itu tidak mudah. Tadi kita lihat contoh ketika Rasul Paulus mengatakan, tugas ketika aku hendak meneruskan pelayananku di wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihati orang-orang tertentu. Nggak mudah. Gereja itu sudah lama berdiri dan aku masuk, aku kasih nasihat kepada orang-orang tertentu. Mudahkah itu? Berurusan dengan orang? Susah. Enggak semua orang nurut. Tidak semua orang nurut nasihat kita. Nah, itu susah bagi Rasul. Makanya digunakan istilah perjuangan. Memperjuangkan. Waktu Tuhan memberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta kepada orang itu, dia harus mengusahakan. Bukan didiamkan. Jadi harus ada usaha, harus ada perjuangan supaya 2 talenta itu bertambah. Jadi kalau saudara siap masuk dalam pelayanan, pasti saudara akan berpikir, kira-kira resiko apa yang akan saya ambil, yang akan saya hadapi. Paling-paling begini. Ayo kita ikut melayani Tuhan. Lalu saya pikir-pikir, kalau saya ikut melayani Tuhan, kira-kira waktu saya kebuang berapa banyak ya? Benar kan? Kira-kira saya berkorban uang berapa banyak ya? Kadang-kadang orang mundur setelah menghitung resiko itu. Mundur. Saya tidak mau melayani karena resiko itu. Saya sulit sekali untuk memberi waktu buat pelayanan. Saya sibuk, maka jangan dululah tahun ini saya sibuk.
mungkin tahun depan, mungkin tahun depannya lagi. Coba lihat grafik berikut ini. Coba lihat grafik. Saya iseng buat gini ya. Kenapa saya iseng buat gini? Karena kegiatan gereja kita ada 3 ini yang dominan. Yang pertama ibadah, yang kedua itu care group, yang ketiga itu jam doa. Nah, saya buat statistik ini? Iya, seperti inilah. Ya. 1 minggu 168 jam. Kita semua punya waktu yang sama, benar? Ada yang lebih? Nggak ada ya? Semua sama. Satu hari 24 jam kali 7, 168. Kalau saya nggak salah hitung ya. 168 jam. Ibadah seminggu itu cuma 2 jam. Nggak sampai 2 jam. Rata-rata kita 1,5 jam ibadah. Lalu care group cuma 2 jam. Lalu 1 jam itu persekutuan doa. Nah lihat ini. Sisanya buat kita. Lalu Tuhan bilang, berapa persen waktumu buatku? 3%. Benar ya? Salah nggak saya? Memang ya, kalau kita ngomong ibadah ya, kita itu memang, Pak, konsep ibadah itu kan adalah seluruh hidup kita, 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Oke, tapi coba pikir, selama 7 hari seminggu, apa yang saudara lakukan itu apakah benar buat Tuhan atau tidak? Yang kita pikirkan bagaimana kita bisa cuan. Dapat duit, rekreasi hasil duitnya. Kadang-kadang itu yang kita pikirkan. Tapi untuk memberi waktu untuk care group itu kelompok kecil, kita nggak punya waktu. Sorry ya, tidak ada waktu. Coba hitung seperti ini. Dan bawa kepada Tuhan. Lihat, Tuhan ini statistik waktuku. Kira-kira mana Tuhan yang bisa dikurangi? Nah, itu ya kalau ikut care group, ikut jam doa, dan ikut ibadah. Gimana kalau jam doa dan care groupnya tidak ikut? Berapa persen? 1,2%. Gimana kalau 3-3-nya nggak ikut? Coba kita berpikir saudara dengan baik. Ini yang harus kita perhitungkan. Berapa lama waktu yang saudara gunakan untuk main game? Buka YouTube, berapa lama itu? Ada orang yang main game dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Bahkan di hari Sabtu pun seperti itu. Lalu jam 6 sampai jam 12 siang Minggu tidur. Ibadah. Nanti aja dulu. Gimana? Kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kita tidak menghargai Dia sebagai Raja kita. Sebagai juru selamat kita. Ini kutak-katik saya. Kadang-kadang kita pikir, ya bang yang biru-biru itu, bisalah kata saudara bisa katakan, kan saya ada doa Pak, sehari saya berapa kali berdoa. Iya, coba dihitung deh. Hitung itu semua. Tapi kita bisa memberi lebih buat bos kita di kantor. Kita rela untuk lembur sampai tengah malam. Tapi untuk Tuhan, sorry. Karena ini perjuangan saudara. Ini keinginan daging di dunia dan ini keinginan rohani. Saudara berjuang. Kadang-kadang kita kalah seperti itu. Kita kalah. Ayo bertobat. Tobat ya. Nah, Tuhan mengatakan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihati orang-orang tertentu. Dan ini sebuah
nggak mudah karena dia memperjuangkan. Kalau kita mengatur seandainya di tempat ini ada kursi yang tidak rapi, kita tinggal angkat kursi itu taruh di situ, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Tetapi kalau kita mengorganisasi orang, ayo siapa di antara saudara yang kerja merangkap HRD, pusing nggak ngatur karyawan kantor? Lebih mudah. Karena saudara akan mengatakan kalau kamu tidak bisa bekerja, kamu keluar. Di gereja kan gak kayak gitu. Kita diajari Tuhan untuk mengasihi sesama, mengasihi orang seiman. Bahkan musuh pun dikasihi. Gak bisa dibuang. Tuhan layani dia, kamu layani dia. Orang yang membenci Tuhan pun harus dilayani. Itu tuntutan Tuhan bagi kita. Tapi ketika kita terjun dalam pelayanan, kita berhadapan dengan orang yang mungkin tidak sependapat dengan kita. Dan kita kecewa, lalu kita mulai mundur. Hei, yang memberi tugas itu temanmu atau Tuhanmu? Saudara lihat di dalam kitab, di dalam perjanjian lama. Lihat nabi-nabi Tuhan yang disuruh Tuhan pergi untuk melayani orang-orang Israel, orang-orang yang kelas kepala itu. Kamu pergi ya Yesaya, kamu pergi ya Yeremia ke bangsa itu. Tapi kamu jangan berharap kamu diterima dengan baik. Kamu pasti dicaci maki. Semua nabi mengalami itu. Susah. Ini yang harus diperjuangkan. Jangan mundur gara-gara itu. Jangan mundur gara-gara itu. Saudara, kita melayani orang. Orang tersebut susah untuk diubahkan. Tapi kita kata Tuhan, tidak bisa. Kamu harus tetap mengasihi dia. Musuh saja saudara harus kasihi dan doakan. Apalagi saudaramu seiman. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nggak bisa. Itu perjuangan saudara. Ya siap-siap. Kalau memang saudara, oke lah Tuhan, aku punya talenta, aku punya keahlian. Aku akan serahkan kepada Tuhan. Lalu menghitung lagi resikonya. Kita akan berpikir, siap nggak ya aku ya? Aku siap nggak? Nggak ada pekerjaan pendeta itu mudah, nggak ada. Keinginan, nah, Tuhan memberikan visi kepada hamba Tuhan, kepada pendeta. Supaya maju. Ini loh kamu diberikan tugas oleh Tuhan. Agar jemaatmu berpindah dari tidak melayani menjadi melayani. Setelah dia rajin lama melayani, dia akan menjadi leader. Itu tugasmu. Tapi ya Tuhan kok ampun susah minta ampun. Susah menggerakkan orang pindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Tapi Tuhan bilang jangan mundur. Timotius, jangan mundur. Itu yang harus saudara perjuangkan sebagai orang-orang percaya. Nah kadang-kadang kita berpikir, coba kita lihat tentang care group saudara. Ini care group, karena kita care group base, inilah tempat kita melakukan tugas-tugas kita. Saudara pikir, coba apa gunanya saudara masuk ke care group? Apa tujuannya? Coba, ini kan kita kan onsite, jadi saya bisa dapat jawaban. Kira-kira apa sih gunanya kita masuk ke sebuah kelompok kecil? Mendoakan. Oke. Kadang-kadang orang, aku nggak bisa masuk ke situ karena saya tidak dapat apa-apa. Saya masuk ke situ, saya tidak dilayani. Saya mau dihargai ketika saya masuk sebuah kelompok kecil. Tapi bukan itu paradigmanya. Ketika saudara join ke sebuah kelompok kecil, saudara siap untuk melayani di situ. Itu yang harus ada dalam pikiran dan mindset kita. Memberi diri buat orang lain, bukan mendapatkan sesuatu dari orang lain dalam kelompok kecil. Itu mesti dirubah. Coba pikir, kalau di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa?
10 orang. 10 orang punya pendapat yang sama. Aku akan ikut kelompok kecil supaya aku mendapatkan sesuatu. Ada nggak orang yang dapat sesuatu di situ? Nggak ada. Karena begitu mereka datang, mereka begini semua. Ayo aku dapat apa? Aku dapat apa? Aku didoakan apa? Tapi kalau semuanya punya mindset, aku akan datang ke tempat itu. Aku akan menolong 9 orang lain. Semua akan mendapatkan sesuatu ketika mereka pulang. Jadi kalau saudara tidak bisa main keyboard, saudara tidak bisa main drum, musik, atau apapun juga, bergabunglah ke dalam kelompok ini. Saudara bisa menolong orang lain. Udah banyak sekali contoh di care group kita. Orang-orang yang ditolong, yang hidupnya dibangun, yang hidupnya tadi kacau, menjadi orang-orang yang berguna. Baik bagi masyarakat, bagi keluarga. Sudah banyak sekali orang yang ditolong. Ayolah. Masuk. Join. Bahkan saya dengar beberapa care group hanya pergi ke tempat lain, punya rencana untuk pergi ke tempat lain, membuat suatu aksi sosial. Bukankah itu yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan bergereja kita? Menolong orang lain di luar sana. Apapun sukunya, apapun agamanya, mereka harus lebih baik dari hidupnya sebelumnya. Itu yang harus kita lakukan. Bukan begini. Bukan. Tapi bagaimana kita memberi bagi orang lain. Memberi bagi orang lain. Jadi coba pikir, saudara ya. Tadi sudah saya lihatkan ada beberapa persentase. Saya kalau join care group, berarti saya memberi waktu saya buat melayani. Disitulah tempat saya melayani. Ada orang yang berputus asa di situ, yang hidupnya kacau, sekarang penuh dengan sukacita, dilayani di situ. Join. Saya nggak punya waktu Pak, ya terserah lah ya. Ya Tuhan tidak akan memaksa kita untuk dapat melayani. Tuhan saya nggak bisa, ya sudah nggak apa-apa. Memang Tuhan paksa. Ingat undangan ketika Tuhan mengatakan orang-orang Farisi mengatakan berbahagialah orang yang dijamu oleh Tuhan dalam perjamuan ilahi di surga. Ah, gitu kan? Ya Tuhan bilang, ya gini ada orang yang diundang untuk ikut di dalam perjamuan itu. Tapi dia bilang, aku baru beli kerbau, aku mesti tes. Sorry, aku gak bisa ikut. Aku baru beli tanah, aku mesti lihat. Sorry, aku gak bisa ikut. Tuhan bilang, ya udah kalau mereka gak ikut, ajak orang lain saja. Ajak orang lain saja. Saudara lihat Himenius dan Alexander. Orang-orang yang sudah ditegur oleh Tuhan. Karena mereka selalu mengacau. Tidak melayani, tapi memberi kekacauan kepada gereja. Paulus mengatakan aku serahkan dia kepada iblis. Karena orang-orang yang datang ke gereja hanya untuk mengacau. Dia dipakai oleh iblis untuk mengacau gereja itu. Dan Tuhan bilang, udah biarin aja, serahkanlah kepada iblis. Bagaimana iblis mau melakukan sesuatu kepada dia. Tuhan kan mengajarkan gitu dalam ketika dia mengatakan dalam, kalau nggak salah Matius 25, dia mengatakan kalau ada orang yang kamu tegur dan dia tidak mau kamu tegur, ya sudah anggap aja dia orang seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ngeri kan? Ngeri. Karena Tuhan mengatakan kepada kita, ayolah pelayanan. Tidak mau, ya sudah. Siapa yang paksa? Tuhan tidak paksa. Tuhan tidak paksa. Okelah saudara tetap selamat, karena keselamatan tidak bergantung kepada perbuatan saudara. Sudah selamat, ayo. Sudah pasti masuk surga. Tapi kalau saudara tidak menghargai Tuhan,
sudah pulang dengan rasa malu. Bener kan? Ayo nak, masuk sini nak, surga. Malu Tuhan. Kenapa? Aku selama di dunia aku tidak pernah melayani Engkau. Malu kan? Tidak ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Lihat slide berikutnya. Ini kelompok yang paling besar jumlahnya adalah kelompok simpatisan. Orang yang tidak punya komitmen. Dia akan datang ke gereja dan tidak punya komitmen apa-apa. Paling-paling memberi persembahan. Tidak mau memberikan tenaganya, pikirannya, waktunya untuk Tuhan. No, aku mau bergabung lah, tapi saya tidak mau buat komitmen. Makanya sukar sekali untuk menjadi anggota gereja. Karena jadi anggota gereja ya pasti ada komitmen lah. Begitu kan, komitmennya pasti ada. Itu makanya gereja-gereja yang no komitmen penuh. Coba lihatlah. Datang, pulang, datang. Nah, pulang, pergi. Seperti itu aja. Tidak ada komitmen sama sekali. Tapi begitu saudara masuk ke sebuah komunitas gereja, gereja akan menolong saudara bertumbuh. Dengan demikian saudara harus punya satu komitmen kepada Tuhan. Tapi lebih daripada itu, banyak anggota gereja yang tidak melayani. Saudara akan bisa melayani kalau saudara masuk ke dalam care group. Komitmennya jauh lebih besar. Seperti yang saya katakan tadi, saudara harus memperjuangkan semuanya itu buat Tuhan. Nah, di luar sana, di luar simpatisan itu, ada orang yang tidak melayani raja. Tidak kenal raja. Tidak kenal Tuhan. Saudara, saya selalu menantikan saat-saat dia datang di atas awan-awan. Karena dikatakan dalam Alkitab dia akan turun di atas awan menghakimi seluruh umat manusia. Saya menantikan saat-saat itu. Supaya kita semua bisa menerima keselamatan. Tapi di luar sana ada orang yang tidak kenal dia. Walaupun mungkin mereka tahu Yesus akan datang menghakimi manusia. Dan mereka tidak kenal Tuhan. Mereka juga harus dilayani. Mereka juga harus dilayani dan percaya kepada Yesus. Supaya Tuhan Yesus datang. Mereka akan ikut bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Saya tidak tahu di antara saudara mungkin ada yang di luar lingkaran biru itu. Yang belum percaya kepada Tuhan. Belum berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan. Saatnya saudara ambil keputusan untuk dapat terima dia. Mudah saudara. Terima Tuhan itu adalah perkara ketika Tuhan masuk ke dalam diri saudara. Dan dia menjadi raja dalam hidup saudara. Ucapan kita bahwa kita percaya kepada Yesus bisa memanipulasi seseorang. Memanipulasi artinya gini, orang bisa saja dia ngomong percaya kepada Yesus, tapi Tuhan tahu hatinya, Tuhan tahu motifnya, Tuhan tahu dia lurus atau tidak, Tuhan tahu. Kita bisa dibohongi, kita semua bisa dibohongi. Ketika seorang mengatakan aku percaya kepada Yesus, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi ketulusan kita. Ada orang-orang di luar situ, di luar itu yang belum percaya kepada Yesus. Mungkin saudara nggak percaya kepada dia. Saatnya saudara berhadapan dengan raja yang sebenarnya. Raja yang menguasai alam semesta yang menciptakan dunia ini. Yang akan datang kembali menghakimi. Saatnya saudara terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau saudara sudah lama kenal Yesus. Berdoa tiap hari. Tuhan berikan kebutuhanmu. Tuhan jawab setiap doamu. Tapi memberi 1% saja waktu untuk Tuhan sulit. Pikirkan saudara. Mari kita berdoa.